UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Ya, pemirsa, polemik ijazah Jokowi terus memanas, salah satunya pasca pernyataan resmi yang disampaikan Rektor UGM Ova Emilia pada 24 Agustus kemarin. Disebutkan dalam pernyataannya, Jokowi sebagai sarjana muda alumni UGM dengan dokumen ijazah otentik melalui proses akademik. Tapi pernyataan Rektor UGM itu justru memunculkan kontroversi baru. Roy Suryo CS menyoroti adanya ketidakkonsistenan informasi terkait status akademik Jokowi, khususnya mengenai istilah sarjana muda yang baru secara eksplisit disebutkan UGM di tahun ini. Untuk membahasnya kami sudah bersama kuasa hukum Roy Suryo, ada Ahmad Kozinudin, dan juga kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Ya Bang Kozi dulu ya, kan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Rektor UGM mengafirmasi ijazah Jokowi itu otentik. Bukankah sudah loud and clear menjawab pertanyaan publik selama ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya kira ini adalah pernyataan yang sifatnya naratif dan repetisi begitu. Kenapa demikian? Karena saat ini yang dibutuhkan oleh publik termasuk klien kami bukanlah narasi yang disampaikan secara berulang yang sangat menjemukan menurut kami begitu. Tapi kebutuhan atas bukti yang bisa mengkonfirmasi bahwa benar Saudara Joko Widodo itu pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan telah lulus sesuai dengan ketentuan. Bahwa UGM telah menegaskan ulang ketentuan yang dilakukan oleh UGM terhadap Saudara Joko Widodo itu telah terverifikasi dalam pengertian diakui bahwa benar Saudara Joko Widodo pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan UGM telah memberikan ijazah sesuai dengan ketentuan kepada Saudara Joko Widodo. Akan tetapi di poin 10 dari 10 poinnya itu ada yang menarik menurut saya untuk dicermati, yakni UGM itu tidak bertanggung jawab atas penggunaan ijazah setelah lulus dari UGM. Artinya penggunaan ijazah yang memang sudah diberikan oleh UGM kepada alumni itu murni tanggung jawab alumni. Nah, di poin 3 inilah yang menurut saya UGM satu sisi ingin menegaskan bahwa Saudara Joko Widodo adalah alumninya, tapi di sisi yang lain UGM seperti ingin buang badan, ingin lari dari tanggung jawab, seolah-olah jika nantinya ada sesuatu terhadap ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo, UGM tidak bertanggung jawab atas itu dengan dalih bahwa itu sudah murni tanggung jawab alumni. Padahal persoalannya kan ada dua hal ya. Yang pertama, ijazah diberikan oleh UGM kepada alumni dan tidak ada kaitannya dengan UGM karena memang tidak dipergunakan untuk suatu jabatan publik yang butuh verifikasi dari UGM. Yang kedua adalah alumni tersebut menggunakan ijazah tadi dalam kerangka untuk menduduki jabatan publik yang salah satu persyaratannya perlu diverifikasi ulang oleh lembaga yang menerbitkan, dalam hal ini UGM. Nah, dalam kasus Saudara Joko Widodo, ini kan bukan alumni biasa, tetapi alumni yang pernah menggunakan ijazahnya setidaknya untuk 3 kontestasi politik, Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, dan tentu saja Pilpres yang itu terjadi 2 kali. Dan dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka syarat itu juga kemudian oleh otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU diverifikasi, dan tentu saja memberikan verifikasi pengakuan bahwa benar itu adalah mahasiswa adalah otoritas yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Jadi tidak tepat kalau UGM buang badan. Tetapi ada hal yang penting adalah bahwa pada akhirnya kok UGM bicara begitu, padahal konteksnya hari ini tidak tepat untuk bicara. Kenapa? Karena kasus ini sudah masuk pro justisia. Harusnya UGM hadir dalam konteks sebagai saksi yang keterangannya diambil dan kemudian keterangan tersebut baru bernilai sebagai alat bukti ketika masuk dalam berita acara pemeriksaan, dan kemudian UGM melalui rektor misalnya ya Bu Ova Emilia hadir di pengadilan dan menerangkan apa yang dia ketahui, dialami dan dia dengar sendiri itu dalam sebuah sidang yang terbuka. Oke, coba kita tanyakan ke Bang Yakub, kenapa tiba-tiba UGM buka suara terkait dengan keotentikan ijazah Jokowi, Bang? Mungkin kami harus sampaikan bahwa kami sama sekali tidak kaget ya dengan statement dari UGM. Malah kami mengapresiasi atas statement dari UGM karena selama ini fakta-fakta yang disampaikan itu memang sesuai dengan apa adanya. Jadi kami sama sekali tidak kaget. Kenapa baru sekarang ini, Bang Yakub? Ya mungkin kalau itu lebih tepat ditanyakan kepada UGM-nya langsung. Namun sebenarnya kalau kita lihat rangkaiannya, Mbak, bukan baru sekarang UGM berpartisipasi atau bersikap suportif dalam penegakan hukum. Karena sebelumnya kami juga mengetahui bahwa dari pada saat penyelidikan juga di mana Pak Jokowi itu merupakan terlapor di Barreskrim itu, juga UGM juga dimintakan banyak sekali dokumen-dokumen termasuk bukti-bukti, dan di mana puluhan bukti sudah diberikan kepada para penyelidik waktu itu karena masih tahapnya penyelidikan,
kepada Bareskrim, dan Bareskrim juga menggunakan bukti-bukti yang itu untuk kemudian melakukan gelar dan menentukan bahwa penyelidikannya dihentikan. Nah, kemudian poin mengenai penggunaan ijazah dikatakan tadi merupakan tanggung jawab pribadi. Ya memang itu merupakan statement yang benar yang dikeluarkan oleh UGM dan sah. Karena tidak ada salahnya kan statement itu memang benar bahwa penggunaan ijazah masing-masing pihak itu, masing-masing alumni itu memang tanggung jawab mereka sendiri. Apakah itu digunakan untuk melamar kerja dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab sendiri. Jadi bukan UGM mau cuci tangan dan lepas dari tanggung jawab jika ijazahnya disalahgunakan gitu Bang? Saya sih tidak melihatnya seperti itu, karena memang ini sudah lama sekali juga disampaikan oleh UGM sebelum-sebelumnya. Yang tadi saya juga sampaikan, sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara, itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta, juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing, dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. Begitu. Ya, Bang Kozi, apakah ini cari-cari kutu aja, cari-cari masalah? Saya kira Sekarang statement itu sudah baru bernilai jika itu disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada ya, atau setidak-tidaknya representasi dari UGM. Humasnya kah, ataukah kuasa hukum UGM? Saya kira kuasa hukum Saudara Jokowi tidak memiliki nilai hukum meskipun dia punya perkara dengan melaporkan klien kami, tapi dalam konteks UGM ini, statement ini, apa yang diasumsikan oleh kuasa hukum Jokowi tidak punya nilai hukum, dan semua bisa kita katakan sebagai asumsi belaka. Dalam konteks asumsi itulah saya kira kita punya pikiran-pikiran yang terbuka untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi terhadap UGM. Dan kalau kita kaitkan dengan lintas peristiwa, ini kan tidak lepas dari setelah klien kami menerbitkan buku Jokowi white paper di UGM yang sempat terjadi ya tindakan-tindakan yang tidak layak bagi insan sivitas akademika terhadap penemuan atau penelitian yang sifatnya intelektual, dan semestinya sebuah buku itu baru punya nilai ya dibantah dengan buku, bukan dibantah dengan sebuah statement yang rujukannya, referensinya justru dari podcast. Karena dari 10 poin yang disampaikan Prof. Amelia itu salah satu rujukannya adalah sebagaimana telah kami bahas dalam podcast. Ini kan lucu begitu. Jadi sivitas akademika apalagi sekelas UGM kok merespon suatu peristiwa yang ini butuh penalaran ilmiah. Nah, dalam konteks ya ijazah Saudara Joko Widodo palsu itu kan klien kami juga meneliti dengan terakhir menerbitkan buku. Setidak-tidaknya paling tidak UGM itu kan menerbitkan bukti-bukti begitu. Jangan kemudian mengadopsi cara berlindung Saudara Joko Widodo yang berulang kali tidak mau menunjukkan ijazahnya dengan dalih akan ditunjukkan nanti di pengadilan. UGM pun dalam 10 poin itu salah satunya hanya akan ya menunjukkan kepada otoritas yang berwenang. Pertanyaannya, apakah bermasalah secara hukum kalau itu ditunjukkan? Tidak. Yang kedua, bukankah kalau itu data UGM, pribadi bukan? Data pribadi kan? Bukan soal data pribadi atau tidak. Itu kan kalau soal data pribadi atau tidak itu kan masih debatable. Apalagi kalau kita bicara tentang skripsi. Skripsi itu bisa dilihat kok. Ditaruh di perpustakaan. Kalau itu pribadi, nggak mungkin ditaruh di perpustakaan. Dan sebelah jawaban dari UGM kan akhirnya bisa dipahami publik sebagai dalih misalnya soal tidak ditandatangannya skripsi. Oh, itu mungkin ada kelalaian dan seterusnya. Jadi masyarakat menjadi tambah curiga kenapa harus UGM yang memberikan klarifikasi itu. Harusnya UGM cukup diam dan biarkan kalau ini memang masalah Jokowi, UGM konsisten dengan statement awal, tidak perlu lagi mengklarifikasi. Dugaan saya ada otoritas yang lebih kuat di balik UGM yang memaksa seorang Ova Amelia harus bicara demikian. Dan ini yang menjadi konfirmasi bahwa justru di balik ijazah palsu ada orang besar itu bukan di pihak kami yang dituduh. Justru ada orang besar itu di balik laporan itu sendiri. Kenapa? Karena semestinya kalau laporan ini fair ya, dilaporkan sebagai warga negara biasa, tidak perlu ada pasal-pasal susupan yang tidak korelasinya dengan pasal fitnah dan pencemaran. Kalau fokusnya 310 KUHP, 311 KUHP, atau setidaknya 27A Undang-Undang ITE yang itu berkaitan dengan menyerang kehormatan malu sarana ITE, ini masih relevan dengan konteks peristiwa yang diadukan oleh Saudara Joko Widodo yang dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi begitu muncul pasal 35 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, lagi ada 3 orang ikut melapor yang tadinya 5.
ada Andi Kurniawan, ada Maret Samuel Swekan, ada Lecumanan dengan pasal 160 KUHP, ada lagi 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini kan menjadi jelas bagi publik. Oh, ternyata justru yang ada orang besar itu di pihak kubu mereka. Oke, Bang Yakub, apakah ada komunikasi antara Jokowi dengan pihak UGM sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba UGM membuat podcast kemudian merilis statement? Tidak ada, Mbak. Artinya kalau memang UGM sekarang mengambil posisi bahwa mereka merasa perlu, ya tentunya itu kan merupakan hak UGM. Kembali lagi kalau kami melihatnya yang disampaikan UGM itu memang sangat jelas dan sangat berdasar. Termasuk semua membantah hal-hal yang selama ini banyak yang sifatnya mungkin sudah sangat simpang siur ya. Mengenai pembimbing itu juga dipatahkan, mengenai sarjana muda itu juga dipatahkan. Jadi semua yang disampaikan UGM ini bukan narasi. Itu adalah fakta yang memang apa adanya seperti itu. Dan itu juga nanti kami juga cukup pede bahwa itu semua akan terungkap nanti di persidangan, sehingga ya nanti mungkin masyarakat juga bisa menilai di persidangan apakah memang benar itu fakta atau bukan. Nah, mengenai Jokowi White Paper atau buku yang dikatakan sudah launching, ya itu kan merupakan hak mereka juga. Siapapun memiliki hak untuk membela diri dan menulis buku apapun ya silakan saja. Ya, namun kami melihat juga buku itu tidak ada nilainya, apalagi dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sehingga saya juga kembali lagi harus menyatakan bahwa kami tidak melihat, kita tidak ambil pusing, kami tidak melihat itu sebagai suatu hal yang dapat menghentikan atau mengganggu penyidikan, sehingga ya kami meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyidikan ini untuk menghormati proses hukum yang ada. Yang kami yakin juga UGM juga sama, dan itu juga disampaikan oleh UGM berkali-kali. Oke, jadi maksudnya dari pihak UGM hanya ingin mengklarifikasi informasi simpang siur gitu, hanya penyampaian fakta ya, tidak ada keberpihakan di sini. Tapi saya tahu Anda ingin berkomentar, tahan dulu Bang Kozi, kita akan jeda dulu, kami akan segera kembali. Baik.